Kasus tata kelola minyak mentah melibatkan Riza Khalid, anaknya, Kerry Andriano Riza, dan 16 terdakwa lain. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 285,1 triliun rupiah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Kerry Andrianto Riza dan 17 terdakwa lainnya terus bergulir. Kerry didakwa terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Terdakwa Kerry Andrianto Riza membantah tuduhan jaksa penuntut umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim angka 2,9 triliun rupiah merupakan kewajiban pembayaran sewa tangki BBM. Selain Kerry, ada 17 terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satunya adalah ayah Kerry, Riza Khalid. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangki yang di sekitar tidak. Polisi sebut Reza Arab Oktavian berada di lokasi kejadian saat Lula Lava, kekasihnya, meninggal di apartemen. Karena masih berduka, Reza Arab kemarin mangkir dari pemeriksaan polisi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga menyebut bahwa Reza Arab berada di lokasi kejadian. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diagendakan jalani pemeriksaan Senin kemarin namun tidak hadir. Sementara manajer almarhumah Lula Lava Adita Baskara sudah menyerahkan sejumlah bukti ke laboratorium forensik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun polisi hingga kini belum bisa memastikan penyebab pasti kematian Lula Lava. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Sleman menerapkan restoratif justice dalam kasus kecelakaan yang tewaskan 2 pelaku jambret saat Hogi Minaya melindungi istrinya dari jambret. Usai kesepakatan damai, baik, mohon maaf pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Viral seorang pedagang es kue jadul digerebek aparat dan dituduh menggunakan bahan spons di Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun tanpa bukti uji lab, penjual tersebut diduga disudutkan aparat bahwa es tersebut tak layak konsumsi. Dari kue. Ada busanya nggak? Inilah video viral saat Babinsa dan polisi mendatangi seorang pedagang di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pedagang ini sebelumnya dilaporkan karena dituding menjual es kue yang biasa dimakan anak-anak menggunakan bahan spons atau busa. Saat ditanya tahukah dia bahwa es yang dijual berbahan busa, penjual tersebut menjawab dengan tertatih, kalau saya tidak jualan, anak istri saya makan apa? Tak berhenti dari pertanyaan itu, petugas juga meminta pria lanjut usia tersebut untuk memakan sendiri es kue dagangannya itu. Dengan polosnya, pria tersebut memakannya. Petugas kemudian membawa barang bukti es kue dagangan ke Polsek Kemayoran. Kue pasti hancur atau gagal. Saya respon. Ini dari busa ini, jelas ini dari busa nih, ya. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, tahu.
Iya, kenapa kamu jual? Pas saat berhenti, saya anak-anak ini saya makan apaan? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Kamu berarti kau pertanggungjawaban ke kantor polisi ya? Ya, tapi ternyata pemirsa, tuduhan es kue pakai bahan spons tidak terbukti. Anggota Babin Kamtipmas dan Babinsa yang sempat menggerebek penjual es kue di Kemayoran akhirnya minta maaf. Polisi mengklarifikasi berdasarkan hasil uji laboratorium, es tersebut aman dikonsumsi. Kami Babin Kamtipmas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang penjual es spons di wilayah Kemayoran menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kejadian yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai tugas, bila pernah kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang merugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya di kalangan masyarakat. Ribuan rumah di Subang, Jawa Barat masih terendam banjir. Banjir hanya surut 5 cm dan warga pun tetap memilih bertahan di tempat pengungsian. Sebanyak 3.500 rumah di 6 kecamatan di Subang, Jawa Barat masih terendam banjir. 6 kecamatan yang terendam banjir yaitu Pamanukan, Ciasem, Blanakan, Legonkulo, Pusaka Jaya, dan Sukasari. Banjir paling parah terjadi di Desa Muara, Kecamatan Blanakan, dan Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Ketinggian banjir di 2 titik ini mencapai 1 meter. Namun ketinggian banjir pada Senin pagi ini, Senin kemarin maksud kami, sedikit surut 5 cm dibandingkan pada hari sebelumnya. Dan warga juga masih bertahan di tempat pengungsian dan di bawah flyover. Warga hanya sesekali pulang ke rumah untuk memeriksa kondisi rumah dan barang berharga mereka. Warga berharap bantuan dari pemerintah berupa selimut dan minyak kayu putih agar tidak terlalu dingin di tempat pengungsian. Pemirsa, waspadalah dengan banyaknya jalan berlubang pasca banjir di Jabodetabek. Beberapa hari terakhir banyak pengendara terjatuh karena aspal jalan terkelupas yang tidak segera ditambal. Jalan berlubang kembali makan korban. Seorang pemotor terjatuh akibat terperosok jalan berlubang di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat. Lokasi lubang langsung diberi tanda agar tidak ada lagi jatuh korban. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pengendara motor juga terperosok ke lubang di Jalan Raya Narogong. Korban terpental dan luka-luka sementara motornya rusak. Tak hanya 1-2 titik, jalan berlubang juga banyak ditemukan di sepanjang Jalan Narogong. Hujan deras sebulan lebih membuat aspal jalanan terkelupas, menyisakan lubang menganga. Meski sudah beberapa kali ditambal, tapi jalan kembali berlubang. Jalan berlubang pasca banjir juga banyak ditemukan di DKI Jakarta. Di Jalan Mitra Bahari Penjaringan, Jakarta Utara, banyak ditemukan jalan berlubang berkedalaman 20 hingga 30 cm. Kondisi ini makin membahayakan terutama di malam hari. Saat hujan deras, jalanan tergenang, membuat banyak pengendara tidak menyadari ada lubang. Pemprov DKI Jakarta memastikan jalan berlubang akan ditambal mulai hari ini meski cuaca masih sering hujan. Tim Liputan iNews melaporkan.